Halo pemirsa, apa kabarnya? Selamat sore. Saat ini 30 Oktober 2020. Putri ingin berbagi tentang sebuah program yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu sebuah program guru belajar. Jadi di sini saya ingin memberikan sedikit sharing lah pengalaman apa yang saya lakukan sepanjang mengikuti kegiatan guru belajar, dan ketika saya bergabung dengan aplikasi Telegram, banyak rekan-rekan yang juga mempertanyakan bagaimana apa saja tahapan dan bagaimana mengikuti program tersebut. Nah, di sini saya sendiri sudah berada pada tahapan yang kedua ya. Jadi tahapan yang pertama itu yaitu orientasi guru belajar masa pandemi COVID-19 sudah diselesaikan ini 100% ya. Lalu di tahap selesai itu baru kita bisa memasuki tahap yang pertama, yaitu BIMTEK guru belajar dari masa pandemi angkatan 1. Jadi saya waktu itu memilih waktu tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan 10 Oktober 2020. Saya menyelesaikannya waktu itu, memang saya menyediakan waktu khusus dari pagi sampai sore. Jadi untuk tahapan BIMTEK ini Kucre menyelesaikan dalam 1 hari. Dan setelah itu tapi tetap kita menunggu jadwal berikutnya, yaitu tahap kedua, diklat guru belajar seri masa pandemi COVID-19 angkatan yang pertama, di tengah waktu tanggal 11 sampai dengan 30 Oktober 2020. Jadi baru saja selesai hari ini ya tutupnya. Namun saya menyelesaikan diklat saya 2 hari yang lalu. Nah, untuk itu Kucre ingin berbagi. Namun sebelum kita lebih lanjut lagi, jangan lupa like, komen, dan share ya. Dan jangan lupa subscribe juga apabila materi ini yang kali ini Kucre bagikan bermanfaat buat kalian. Oke, kita akan bahas beberapa pertanyaan yang ditanyakan, yaitu yang pertama, yaitu bagaimana untuk syarat untuk mengikuti program guru belajar. Ini memang simpel sih, tetapi banyak rekan-rekan yang tidak mengetahui ini. Apa saja syaratnya untuk bisa mengikuti program guru belajar ini? Pertama, kita harus memiliki akun SIM PKB ya. Akun SIM PKB yaitu peserta sudah memiliki akun SIM PKB, silahkan mengunjungi laman portal gtkbelajar.kemendikbud.go.id. Nah, gunakan format nomor UKG kita waktu itu, lalu ditambahkan @guruku.id. Nah, untuk bisa login ke dalam SIM PKB, laman portalnya ini tadi juga dapat digunakan untuk melakukan aktivasi ataupun pencarian nomor UKG. Link berguna juga terkait akun SIM PKB peserta, aktivasi akun, pencarian nomor UKG, dan lupa password. Jadi ketika rekan-rekan sudah memiliki SIM PKB, maka itu menjadikan salah satu kunci syarat mutlak untuk bisa mengikuti program guru belajar. Lalu syarat yang kedua, yaitu BIMTEK dapat diikuti oleh guru, kepala sekolah, PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, pengawas sekolah, bidang suara. Peserta juga harus memiliki akun pada SIM PKB. Sama, diklat juga demikian. Dapat diikuti apabila kita sebagai salah satu guru, yaitu PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, atau SLB, atau juga sebagai bidang suara, dan memiliki anggota sebagai salah satu anggota di PKG, KKG, MGMP, pada PKB itu ya. Jadi kalau Kucre adalah salah seorang guru di SMA Negeri 11 Kota Jambi dan terdaftar sebagai sekretaris MGMP pada PKG. Lalu langkah selanjutnya untuk mengikuti program guru belajar ini ya, seperti biasa kita harus melakukan pendaftaran. Cukup klik
tombol masuk menggunakan akun SIM PKB di laman gurubelajar.kemendikbud.go.id dan memilih jadwal yang tersedia baik BIMTEK atau Diklat. Selanjutnya jadwal. Nah, untuk jadwal pendaftaran BIMTEK dan Diklat tiap-tiap angkatan dapat dilakukan paling lambat setelah 2 hari setelah jadwal mulai berangkatan masing-masing BIMTEK atau Diklat. Sedangkan untuk pengimbasan, peserta tidak melalui proses apapun pada sistem guru belajar karena dilakukan di luar sistem. Setelah memilih jadwal BIMTEK, setiap peserta sudah bisa langsung mengikuti orientasi walaupun jadwal BIMTEK belum dimulai untuk dapat mengetahui masing-masing jadwal Diklat. BIMTEK dan pengimbasan silakan dilihat pada jadwal berikut yang kita cek. Nah, gitu. Jadi untuk BIMTEK itu ada 5 angkatan ya, pemirsa, rekan-rekan. Jadi Kucre berada di sini. Angkatan 1 yaitu tanggal 1 sampai 10 Oktober. Dan angkatan 2 itu di tanggal 11 sampai 20 Oktober, angkatan 3 21 sampai 30 Oktober, dan angkatan 4 itu tanggal 31 Oktober besok sampai dengan 9 November, serta angkatan 5 tanggal 10 sampai 19 November. Jadi rekan-rekan yang belum bergabung di Guru Belajar boleh segera buka akun SIM PKB kalian, lalu silakan mendaftar di angkatan ketiga. Angkatan keempat. Ya, masih ada waktu untuk rekan-rekan semuanya bergabung pada angkatan keempat, yaitu besok sampai dengan tanggal 9 November. Lalu langkah yang jadwal yang kedua adalah angkatan 1 itu Diklat tanggal 11 sampai dengan 30 Oktober. Ya, itu sudah saya lalui dan baru saya selesaikan 2 hari yang lalu. Angkatan kedua itu dimulai tanggal 31 Oktober sampai dengan 19 November. Jadi yang sudah mendaftar di angkatan 4 nanti ini akan di kelasnya di angkatan 2 ini ya, di kelasnya, atau boleh di angkatan ketiga tanggal 20 November sampai dengan 9. Nah, untuk jadwal pengimbasan angkatan pertamanya 31 Oktober sampai dengan 9 November. Nah, ini yang akan saya tuju saat ini. Saya menunggu waktunya besok, maka saya akan melakukan program pengimbasan untuk angkatan 2-nya pada tanggal 20 sampai 30 November dan angkatan 3 pada tanggal 10 sampai 19 Desember. Itu dia untuk jadwal. Lalu kita masuk pada tahapan. Dalam program Guru Belajar ini ada 3 tahapan ya. Guru Belajar seri masa COVID-19-nya ada 3 tahapan yang kita lalui. Yang pertama itu BIMTEK, yang kedua itu Diklat, yang ketiga itu pengimbasan. Nah, Kucre berada pada posisi OTW menuju pengimbasan ya. Selanjutnya proses penyelesaian aktivasi. Nah, di sini nih banyak rekan-rekan yang belum juga memahami, sudah masuk nih, udah mendaftar, tapi bingung kenapa setelah selesai aktivitas orientasi BIMTEK atau Diklat di program ini, maka peserta itu wajib klik tombol tanda selesai ya, agar bisa mengikuti aktivitas pada topik berikutnya. Jadi ada beberapa penyebab yang membuat kita tidak bisa mengikuti BIMTEK di program ini, yaitu yang pertama, peserta belum menuntaskan tahap orientasi dan belum mengklik tombol tanda selesai. Jadi rekan-rekan kalau ingin masuk ke tahap BIMTEK harus menyelesaikan dulu tahap orientasi. Jadi di situ isinya tahap orientasi itu ada Mas Nadiem, Mas Menteri kita yang menyampaikan materi. Nah, setelah itu selesai kita pelajari atau kita pahami, baru kita klik tanda selesai, maka kita baru bisa masuk dalam program BIMTEK. Nah, ada penyebab kedua kita tidak bisa mengikuti BIMTEK, yaitu peserta belum memilih jadwal.
angkatan BIMTEK ya. Jadi untuk peserta yang belum memilih jadwal angkatan BIMTEK yang sudah ditentukan ya otomatis tidak bisa. Jadi kita harus pilih dulu. Setelah kita klik tahap orientasi selesai, baru kita pilih angkatan BIMTEK jadwalnya ya, maaf. Lalu setelah itu ada juga yang menyebabkan kita tidak bisa mengikuti BIMTEK itu, BIMTEK sudah berjalan memasuki hari ketiga pada rentang waktu jadwal angkatan BIMTEK yang kita pilih, tapi peserta belum masuk, mungkin lupa ya kan, banyak kesibukan, sangat dipahami itu ya rekan-rekan. Jadi kita harus memilih jadwal angkatan BIMTEK berikutnya kalau kita masih ingin melanjutkan. Jadi jangan sampai lupa ketika kita sudah memilih jadwal, kita harus komitmen memberikan waktu kita, fokus kita untuk mengikuti tahapan itu. Lalu yang penyebab keempat, bisa saja peserta mengakses sebelum BIMTEK dimulai. Jadi kalau memang belum mulai, belum ada waktunya, ya kita nggak bisa akses masuk. Jadi program ini sangat juga melatih disiplin kita sebagai tenaga guru. Lalu beberapa penyebab tidak bisa mengikuti diklat. Jadi setelah tahapan BIMTEK, kita akan mengikuti program tahapan diklat ya. Antara lain yang pertama itu peserta belum menuntaskan tahap BIMTEK dengan nilai paling sedikit 70% dan belum mengklik tanda selesai. Jadi di sini maksudnya rekan-rekan, kita mengikuti tahapan BIMTEK ini itu ada penilaian, ada asesmen yang dilakukan sehingga kita memiliki nilai. Kalau nilai kita belum 70%, maka kita tidak dianggap belum mumpuni untuk masuk pada tahap diklat. Jadi kita nanti bisa mengulang kembali sehingga sampai nilai kita di atas 70%. Jadi tetap semangat ya rekan-rekan, apabila terjadi hal ini, kita masih mentok di tahapan BIMTEK, lalu kita juga nilainya belum 70%, maka kita harus ulang lagi agar kita bisa masuk di tahapan diklat. Oke rekan-rekan, mungkin ada juga penyebabnya yang kedua sama seperti yang tadi di atas. Kita bukan merupakan guru, salah satu guru PAUD atau SD atau SMP, SMA, SMK, SLB, atau juga belum terdaftar sebagai salah satu anggota PKG, KKG atau MGMP pada SIM PKG. Jadi gini rekan-rekan, nah ini sih sederhana. Ketika kita seorang guru, salah satu misalnya PAUD atau SD atau SMP, SMA, SMK, SLB, maka kita punya hak untuk mengikuti BIMTEK ini atau diklat ini. Tetapi kita hanya sekedar guru, tetapi kita tidak terdaftar sebagai anggota PKG, KKG, MGMP juga nggak bisa. Jadi dua-dua adalah syarat mutlak untuk kita bisa masuk dalam program guru belajar ini. Nah, yang ketiga yaitu peserta belum memilih jadwal angkatan diklat yang sudah ditentukan. Jadi sama seperti BIMTEK tadi, ketika kita selesai menyelesaikan BIMTEK, nilai kita udah di atas 70%, maka kita harus memilih jadwal. Apabila tidak kita pilih, maka kita tidak bisa masuk. Yang keempat, salah satu penyebab tidak bisa mengikuti diklat yaitu berjalan tidak juga, lupa, tidak masuk, maka kita harus memilih ulang, memilih jadwal angkatan diklat berikutnya. Yang kelima yaitu peserta mengakses sebelum diklat dimulai. Jadi kalau kita mau mengaksesnya sebelum dimulai ya nggak bisa, harus pada saat jadwal keluar baru kita bisa mengikuti itu ya. Nah, lalu selanjutnya ada beberapa penyebab sehingga tidak bisa mengikuti pembahasan di program. Antara lain yang pertama, belum menuntaskan tahap diklat dengan nilai paling sedikit 70% dan belum mengklik tanda selesai. Jadi seperti itu ya pemirsa. Putri juga sudah menyelesaikan tahapan BIMTEK dan diklat, dan ya puji Tuhan alhamdulillah nilainya di atas 70%. Itu kemarin tahapan yang BIMTEK itu 86% ya. Terus yang diklat di nilainya di 83%. Jadi sudah bisa mengikuti tahapan pembahasan. Nah, peserta bukan guru itu juga tidak bisa mengikuti pembahasan. Lalu peserta belum memilih jadwal. Kalau misalnya tadi
diklat sudah berjalan memasuki 3 hari, samanya seperti tadi kita lupa jadwal kita lalai, lalu kita harus mengulang kembali. Dan peserta mengakses sebelum diklat dimulai. Jadi ya, saya juga saat ini nggak bisa masuk dalam tahap pembebasan karena jadwal tahapan pembebasan itu tanggal 31 Oktober 2020, yaitu besok. Hari ini adalah. Lalu masuk ke tahapan durasi. Apa itu durasi? Peserta diperbolehkan menyelesaikan BIMTEK atau diklat sebelum waktu BIMTEK atau diklat berakhir. Nah, sama nih seperti UP, jadwalnya kan tanggal 11 sampai dengan tanggal 30 Oktober hari ini menyelesaikan jadwal diklatnya, tapi Coach sudah menyelesaikannya 2 hari yang lalu. Jadi itu boleh. Semakin cepat semakin baik. Lebih baik rekan-rekan tidak menunda-nunda supaya kita tenang. Kita bisa mempersiapkan lebih panjang lagi untuk tahapan selanjutnya. Setelah menyelesaikan BIMTEK sesuai syaratnya, maka peserta dapat melanjutkan mengikuti diklat dengan melakukan pemilihan jadwal diklat. Ya, ini tadi sudah dijelaskan ya. Peserta yang tidak tuntas dalam mengerjakan BIMTEK atau diklat sampai dengan batas waktu BIMTEK, diklat yang telah ditentukan, maka peserta dianggap tidak tuntas melakukan pembelajaran. Yang kedua, peserta dapat memilih kembali jadwal pembelajaran BIMTEK atau diklat. Peserta tidak perlu mengikuti orientasi ulang. Jadi apabila rekan-rekan sudah melakukan setiap proses ternyata nilainya belum maksimal, rekan-rekan dapat mengulang kembali. Yuk semangat. Apabila ada di antara rekan-rekan yang mengalami hal ini, yuk kita ulang lagi, kita belajar lagi, lebih fokus lagi agar kita dapat itu ya. Jadi ada kesempatan buat kita. Program guru belajar ini sangat mengikuti jadwal kita. Jadi kita yang menentukan sendiri kapan kita ada waktu, kapan kita mulai belajar kita, kapan kita menyelesaikan. Yuk semangat, meningkatkan kualitas kita. Lalu asesmen. Pada program ini ada beberapa jenis, yaitu pada tahap BIMTEK. Pada program BIMTEK terdapat beberapa program asesmen formatif atau tulis program. Ini sudah dilalui ya. Lalu pada tahap diklat juga terdapat asesmen penugasan dengan mengunggah penulisan praktik baik dan refleksi diri. Nah, di sini nih terkadang ada kendala ya buat rekan-rekan juga, sebab Coach Ray juga mengalami hal itu. Kemarin waktu mengunggah penulisan praktik baik ini berkali-kali, sampai ada berapa kali ya? Lebih dari 4 kali. Saya bolak-balik unggah, nggak bisa juga. Masih tetap di 70%. Kok nggak selesai-selesai? Saya ulang lagi. Ternyata kan saya menyimpannya dalam bentuk Word. Nah, saya coba klik lagi. Saya pindahkan, saya ubah dulu dalam bentuk PDF, lalu saya baru berhasil. Jadi memang guru belajar ini menuntut kita gigih, ya, tidak hanya 1 kali mencoba, bahkan lebih dari 4 kali mencoba, setelah itu baru berhasil. Jadi rekan-rekan yang mengalami hal yang sama seperti saya alami kemarin, ayo semangat, ubah tulisan kita yang ada di Word ke bentuk PDF, lalu kita unggah tulisan praktik kita. Nah, bila peserta tidak melewati angka minimal di atas, maka peserta dibolehkan mengulang kembali atau daripada ada beberapa kita. Ini seperti yang tadi saya sampaikan ya. Yuk semangat, ulang lagi kalau ada rekan-rekan di tahapan yang ini. Lalu materi-materi yang ada saat peserta mengikuti BIMTEK ataupun diklat hanya bisa diikuti dan dapat terus diulang-ulang secara online pada laman program ini. Tautan video materi mungkin bisa didapatkan oleh peserta dan melihat langsung pada tautan tersebut, tapi oleh sistem tidak diakui sebagai penyelesaian sebuah aktivitas pada BIMTEK atau diklat. Jadi ini maksudnya ya rekan-rekan, materi-materi ini kadang berupa video yang mungkin bisa tersambung langsung dengan YouTube. Jadi ketika kita klik itu lalu kita pindah masuk nonton di YouTube, mungkin aplikasi YouTube, ya kita bisa aja menyelesaikan itu bahkan berkali-kali. Tetapi itu tidak direkam oleh laman ini. Jadi kita harus tetap masuk lewat. Kita lanjutkan ya, sehingga
ketika kita belajar menyelesaikan setiap materi yang kita ikuti itu harus tetap pada laman ini, pada laman Guru Belajar ini. Jangan pindah ke aplikasi yang lain ya, karena sistem tidak akan mengakui kita selesai melakukan pembelajaran, menyelesaikan materi-materi ketika kita pindah ke aplikasi yang lain. Jadi tetap fokus pada laman ini saja. Itu maksud dari penjelasan materi. Oke, kita lanjut. Pertanyaan di praktik baik. Pada aktivitas praktik baik, peserta diberikan kesempatan untuk mengunggah ulang asesmen penugasan berupa tugas praktik baik pembelajaran jarak jauh yang telah dilakukan. Nah, ini dia tadi yang Putri sampaikan sebelumnya. Rekan-rekan harus mengubahnya dalam bentuk PDF. Yang sudah kita siapkan itu dalam bentuk PDF. Poster praktik baik kita dalam bentuk PDF kita unggah, lalulah bisa diakui oleh sistem. Lalu kendala teknis dalam mengikuti program ini, peserta diharapkan telah mempersiapkan perangkat-perangkat yang dibutuhkan seperti laptop, tab, handphone, serta koneksi internet yang dibutuhkan. Jika terjadi koneksi putus pada saat mengerjakan aktivitas pada program ini, peserta akan mengulang kembali dari awal pada saat tiap-tiap aktivitas yang sudah dilakukan di saat koneksi terputus. Jadi rekan-rekan harus memang benar-benar menyiapkan laptop atau komputer, bahkan koneksi internet. Makanya ya Putri selalu berusaha untuk mempersiapkan ini di lab komputer sekolah. Jadi memang menggunakan fasilitas sekolah, sebab di sini jaringan internetnya cukup lumayan bagus. Makanya rekan-rekan juga harus mempersiapkan itu. Bisa juga sih dari rumah apabila kita yakin memang koneksi internet kita kuat. Jadi seperti itu ya rekan-rekan. Oke, selanjutnya pasca pengimbasan. Jadi untuk program pengimbasan ini yaitu pada dasarnya transformasi GTK di Indonesia itu penuh dengan tantangan. Salah satunya pada jumlah GTK yang sangat banyak ya. Jadi proses mensosialisasikan, mempelajari dan menerapkan kebijakan PJJ pada seluruh GTK membutuhkan waktu yang lama, terlebih lagi dengan kondisi darurat seperti pada masa pandemi COVID-19 yang sedang kita alami saat ini. Nah, padahal semakin lama penerapan kebijakan PJJ, maka semakin lama pula guru-guru kesulitan melakukan pembelajaran dan semakin lama murid mengalami kesulitan belajar. Karena itu dibutuhkan keterlibatan semua pihak untuk bergotong royong mengambil peran dalam mempercepat proses transformasi GTK. Tentu peran yang lebih besar diambil oleh GTK tersebut, yaitu sebagai pelaku langsung. Salah satunya ya saya sendiri sebagai guru dan tenaga pendidikan yang paling memahami kondisi dan tantangan di lapangan. Dengan pemahaman tersebut, GTK bisa mencari cara yang paling efektif dalam mempercepat proses transformasi GTK. Oleh karena itu, program Guru Belajar seri masa pandemi COVID-19 mengundang guru dan tenaga kependidikan untuk bergotong royong melakukan pengimbasan program. Apa yang bisa dilakukan? Guru dan tenaga kependidikan mengajak, mendampingi, dan membantu rekan guru yang lain dalam mengikuti dan menyelesaikan program Guru Belajar seri masa pandemi COVID-19. Diharapkan rekan guru yang diajak adalah rekan guru terdekat yang bergabung di komunitas guru seperti TKG, KKG, dan MGMP. Itu tadi rekan-rekan. Jadi setelah kita mengikuti tahapan orientasi, BIMTEK, lalu diklat, lalu kita akan masuk dalam tahapan pengimbasan. Di sini program Guru Belajar ini mengharuskan kita untuk kita boleh mengimbaskan apa yang sudah kita peroleh pada tahap BIMTEK dan tahap diklat pada rekan-rekan kita saat sejawat dalam program MGMP. Kalau saya masuknya di dalam MGMP karena saya mengajar di jenjang SMA. Jadi itu ya, rekan-rekan juga dapat melakukan hal itu pada saat pengimbasan. Lalu piagam pengimbasan akan diberikan kepada komunitas di mana peserta program ini menjadi anggota komunitas tersebut. Jika piagam pengimbasan telah tersedia, peserta dapat mengunduh pada laman gurubelajar.go.id. Jadi setelah kita melakukan tahapan pengimbasan, benar-benar melakukan program tersebut pada kelompok kerja kita, seperti saya di
para peserta akan diberikan sertifikat. Untuk mendapatkan peserta dapat unduh setelah sebelumnya melakukan login, sama seperti ini tadi ya. Sudah salah satu contoh ini Bu Sri sudah login dan sudah menyelesaikan tahap 1 di tanggal 10 dan 1 sampai 10 Oktober. Ini sertifikat BIMTEK. Untuk sertifikat ininya tahap 2-nya itu muncul besok di tanggal 31 Oktober. Nah, ya. Oke, demikian tadi. Untuk sesi selanjutnya saya belum ada jadwal, belum ada, karena memang hari ini baru saya selesai tahap kedua ini tanggal 30 ya, jadi menunggu OTW tahap program penugasan. Oke rekan-rekan guru yang luar biasa dimanapun kalian berada, tetap semangat. Di masa pandemi COVID-19 ini ada banyak tantangan yang kita hadapi, tetapi tantangan itu tidaklah menghalangi kita untuk meningkatkan kualitas kita sebagai guru dalam memotivasi atau memberikan pembelajaran yang terbaik bagi siswa-siswa kita. Ayo jadikan ini momentum langkah awal kita untuk melakukan peningkatan kualitas diri kita. Semoga semua rekan-rekan guru yang ada dimanapun tetap dalam keadaan sehat, tetap bersemangat di dalam meningkatkan kualitas diri kita. Salam sehat dari Putri, sampai ketemu